Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devaran Awalun Syarul Ramadan dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta dengan NIM 053 898 255. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Jadi di sini itu diminta kita membuat sebuah kelas abstrak menu item untuk restoran, yang dimana tipe datanya itu ada string, nanti terus ada double, terus membuat 3 kelas turunan: menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan sebagai berikut, lalu kelas diskon sebagai berikut, lalu membuat kelas menu dengan array list, membuat kelas pesanan, dan mengimplementasikannya dengan inheritance, lalu implementasikan juga konsep encapsulation menggunakan penggunaan function exception. Programnya itu memiliki utama menambahkan item baru ke menu makanan, minuman, atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, lalu menghitung total biaya pesanan dan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, lalu keluar dari program. Implementasikan juga operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, lalu gunakan struktur keputusan. Oke, langsung saja. Di sini setelah importnya, di sini ada importnya, import Java, yang memungkinkan nantinya ada kelas umum seperti release, scanner, file reader, print writer, dan semua kelas lainnya. Lalu di sini ada mendefinisikan abstrak class untuk menu item. Menu item ini nantinya ada fondasi seluruh item menu di restoran, baik itu makanan, minuman, maupun diskon. Karena kelas ini abstrak ya, dia tidak bisa diinstansiasi secara langsung, hanya bisa diwariskan. Kelas ini menyimpan 3 atribut inti, yaitu ini nama, terus harga, dan juga kategori. Konstruktornya menerima ketiga data itu, lalu menyediakan beberapa metode yang saya buat seperti get nama ini, lalu get harga, dan juga set harga, serta get kategori. Langsung saja ke kelas makanan di menu item. Di kelas makanan ini ada adalah turunan dari menu item yang tadi saya buat. Di kelas makanan saya menambahkan properti seperti jenis makanan. Misalnya di sini itu saya buat ada menu, nanti ada ayam, terus nasi, dan sebagainya. Yang dimana konstruktornya nanti memanggil superclass untuk menginisialisasi variabel dasar, lalu menyimpan jenis makanan tambahan. Lalu untuk kelas minumannya yang di sini sama persis seperti makanan, hanya saja menggunakan atribut jenis minuman dengan supaya bisa diperluas nantinya. Lalu lanjut ke kelas diskon. Diskon ini juga turunan dari menu item, yang dimana nilai harganya ini ada beberapa yang tidak relevan karena diskon tidak dibeli. Dan juga yang penting tuh di sini adalah persentase diskon, yang dimana nanti ditampilkan ketika pada menu pelanggan ataupun admin. Lalu diskon juga mempunyai override di tampil menu yang ini. Dia nanti akan menunjukkan diskonnya berapa persen. Diskonnya itu tidak bisa dipesan, hanya tampil sebagai promo aktif. Lalu saya membuat juga menu manager untuk kelola menu di sini. Dia tipe datanya itu array list, yang dimana nantinya semua item tersimpan tanpa membedakan tipe di daftar menu. Lalu di dalamnya itu ada metode tambah item untuk menambahkan item menu seperti
hapus item untuk menghapus berdasarkan index, dan get item itu untuk mengambil item tertentu. Metode ini memiliki seperti public void yang ini tampilkan semua menu, yang sebenarnya menampilkan semua item baik makanan, minuman maupun diskon dengan cara memanggil tampil menu. Lalu di tampil menu ini dia memiliki masing-masing kelasnya. Di sini juga ada metode tampilkan menu makanan dan minuman. Ini menyaring semua menu dan hanya menampilkan yang bukan diskon. Ini penting saat pelanggan nantinya melakukan pemesanan karena promo tidak boleh ikuti pesan. Lalu saya juga buat ada ini item makanan minuman berguna untuk mengambil pilihan berdasarkan nomor panggilan yang sudah disaring nantinya, bukan indeks asli daftar menu. Selain itu saya juga buat menu by kategori. Ini itu tipe datanya string ya. Dia nantinya menampilkan menu berdasarkan kategori tertentu, misalnya makanan, minuman, atau promo. Lalu bagian paling pentingnya itu di menu manager. Pada menu manager itu nantinya disimpan ke dalam file text. Di sini simpan menu ke file. Nantinya ketika pesan makanan atau menampilkan daftar menu bisa dibuat ekspor ke dalam menu ke file txt ya. Begitupun juga hasil pemesanan struknya berbentuk txt. Lalu untuk load ini dia sama seperti yang simpan menu ke file. Dia dapat membaca file, mengenali kategori item, memparse angka, lalu membuat kembali objek sesuai tipe aslinya. Oke, di sini lanjut ke kelas pesanan. Di kelas pesanan ini saya buat dua release paralel. Satu itu untuk menu item. Lalu menu item ini untuk apa ya? Dia sebagai array terpisah, hanya makanan atau minuman yang bisa ditambahkan sebagai diskon otomatis yang diabaikan. Lalu ada metode tambah item yang ini. Dia akan memasukkan item bila item bukan diskon. Metode yang digunakan itu di selanjutnya adalah hitung subtotal. Dia berfungsi menjumlahkan semua harga item dikali kuantitasnya. Lalu saya juga membuat program untuk hitung diskon buy one get one. Ini berlaku jika subtotal pemesanannya melebihi 50.000 dengan memanggil fungsi cari minuman termurah yang ini. Yang dimana nantinya untuk menentukan minuman gratis diskon 10%. Diskon ini berlaku jika subtotal setelah buy one get one melebihi 100.000 yang ini. Lalu ada metode juga tampilkan struk. Di sini nantinya memunculkan dari hasil pemesanan saya, dia mencetak struk lengkap ke hasil output running, seluruh itemnya, subtotal, diskon, pajak 10%, biaya servis 20.000 dan total akhir. Lalu setelah itu dia akan masuk ke metode simpan struk ke file. Dia akan nantinya menulis struk ke file .txt dengan format seperti notepad nantinya. Lalu di sini itu program utama saya di kelas main ini. Ini tuh alurnya. Di sini saya menyimpan menu manager. Lalu untuk scanner dia sebagai input. Nantinya ketika program berjalan, dia pertama itu akan memanggil inisialisasi data yang ini.
yang berisi beberapa menu yang saya buat. Itu ada makanan, minuman, dua promo buy one get one, dan diskon 10%. Lalu untuk programnya itu dia di menu utamanya ada 5 pilihan nantinya ya. Itu ada menu pelanggan, terus menu admin, simpan menu ke file, lalu load menu dari file, dan keluar. Itu nanti saya coba run dulu kali ya. Agak lama, sebentar. Oke. Nah, hasilnya seperti berikut. Di menu awal itu dia akan muncul menu pelanggan, menu pelanggan, lalu menu admin, ada simpan menu ke file, load menu dari file, lalu keluar. Pertama saya sebagai pelanggan dulu untuk pemesanan, pilih menu satu. Di sini terpampang untuk promo dan juga promo yang ditampilkan itu ada buy one get one sama diskon 10%. Menunya itu ada ayam goreng seharga 15.000, nasi goreng 12.000, ayam bakar 18, es teh manis 5.000, jus jeruk 8.000, dan lemon tea 12.000. Lalu di sini untuk pemesanannya saya membuat dengan menginput nomor nomor menunya. Di sini saya pesan nasi goreng, berarti dia ada di nomor 2. Jumlah yang saya pesan itu nasi goreng ada 2. Lalu saya juga pesan itu ada es teh manis di nomor 4. Es teh manisnya itu ada 2 nantinya saya pesan. Lalu masukkan lagi, mungkin kalau ada kekurangan saya tambahkan di ayam bakar itu nomor 3, jumlahnya 2. Nah, di sini tuh ada catatan, ketik selesai untuk mengakhiri pesanan. Di sini saya ketik selesai. Oke, maka langsung ke tampilan struk pembayaran. Di sini ada nasi goreng 2 total 24.000, es teh manis 10.000, ayam bakar 36.000, subtotalnya itu 70.000, buy one get one minuman, diskon buy one get one-nya itu dipotong 5.000, minuman termurahnya ada terangan minuman termurah gratis, dan pajak 10% itu di 6.500, biaya servisnya 20.000, totalnya itu di 91.500. Di sini tercatat struk berhasil disimpan ke file struk pesanan.txt. Lalu di sini saya mungkin saya coba buka. Enter dulu. Oke. Setelah itu di admin. Di sini tuh ada tampilkan daftar menu, menu makanan dan minuman, menu promo dan diskon, tambah menu, ubah menu, hapus menu, lalu tampilkan menu by kategori, lalu kembali ke menu utama. Di sini saya coba tampilkan daftar menu seperti ini. Lalu 2, tampilkan menu makanan dan minuman. Seperti ini, menu yang bisa dipesan. Dia akan mengkategorikan makanan dan minuman, tidak seperti menu yang awal. Yang ketiga itu menampilkan promo. Promo yang terpampang itu ada di sini, buy one get one dan diskon 10%. Lalu di menu 4 itu tambah menu. Misal saya menambahkan minuman deh 2, nama menu air mineral, harga 7.000, kategori minuman, jenis minuman air. Oke. Lalu kita kembali ke 8. Kita coba masuk ke menu 3, simpan menu ke file. Di sini tertera file menu restoran.txt. Lalu ke 4 itu
itu load menu dari file. Oke. Menu berhasil dimuat dari file menu restoran.txt. Mungkin saya coba cek. Belum ada ya? Sebentar. Nah, menunya tuh di sini. Yang terpampang, ayam goreng, sebagainya. Lalu struknya ada di sini. Mungkin kurang lebih gimana ya? Itu untuk hasil keseluruhan ada salah kata atau kekurangan dari jelas saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.